Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Doha Nur Muhammad Siddiq dalam bab Managing Files. Nah, di bab kali ini ada beberapa materi yang akan dipraktikkan. Yang pertama, kita akan membahas struktur direktori pada Linux, lalu navigasi path, lalu absolute vs relative path, lalu ada special karakter, lalu membuat file dengan touch, lalu perintah ls advance, lalu membuat directory pada mkdir, lalu perintah cp, mv, dan rm. Nah, lalu kita akan membahas tentang struktur directory pada Linux. Nah, struktur directory pada Linux mengikuti standar hierarki directory yang disebut dengan File System Hierarchy Standard (FHS). Standar ini menentukan struktur dan tujuan dari setiap directory pada sistem Linux. Nah, seperti ini struktur directory pada Linux. Nah, yang di atas ini disebut dengan root. Jadi, directory yang paling atas di atas dalam hierarki Linux. Semua directory dan file berada di bawah directory root. Maksudnya di bawah directory root ini seperti ada bin, sbin, home, tmp, lib, lalu usl, dan var. Nah, untuk pemula kita membahas tentang home, usl, dan etc. Nah, kita akan bahas dulu usl. USL itu merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi misalkan menginstal aplikasi yang akan di-download akan disimpan di directory USL. Lalu ada directory home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi semua user pada Linux itu berada di home directory yang sama. Lalu ada etc, namun di gambar kali di sini tidak ada, maka akan dijelaskan lewat tulisan saja. Jadi etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi misalkan kita akan mengkonfigurasi server Linux, maka kita akan menyimpannya di directory etc. Oke, kita lihat dulu. Teman-teman tinggal buka saja Debian-nya. Sebentar. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja file. Nah, teman-teman, home ini merupakan maksud saya home ini berada di directory Duha. Nah, cara melihat user Duha, teman-teman tinggal klik pada location yang tanda panah ini. Lalu ada di sini lambang slash ini merupakan root. Nah, root ini dapat melihat semua user yang berada di Linux kita. Kita klik saja. Nah, seperti pada ppt kita ada yang dinamakan dengan home, usl, dan etc. Dan sama ya, di sini ada folder directory etc, lalu ada home, lalu ada usl yang fungsi usl itu menyimpan semua aplikasi, dan etc ini fungsinya untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah kita buat. Nah, kita ingin melihat user kita berada di home ya teman-teman, double klik. Nah, untuk Duha ini kan kita dibuatnya waktu penginstalan yang diberi nama Duha. Nah, maka di sini akan ada yang dinamakan user Duha. Nah, untuk home ini merupakan berada di root ya. Lalu Duha ini merupakan usernya. Kita lihat kalau ini berada di user berarti ada slash-nya lagi. Nah, ada slash home, slash lagi root. Nah, ini merupakan home yang berada di Duha. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai absolute dan relatif. Nah, absolute path ini merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Sedangkan relatif tidak diawali dengan slash.
Baik, kita lihat saja di sini, buka saja Debian-nya. Hello Activity, kita ketikkan terminal untuk berbasis CLI-nya, dan kita ingin membandingkan dengan yang file atau bentuk foldernya. Sebentar. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke rootnya. Kita klik saja. Lalu di sini ketikkan show passwordnya 1 2 3. Nah, di sini ada folder etc. Nah, etc ini kita akan masuk ke Apache 2 dan terdapat sebuah folder. Sedangkan kita di sini akan memakai yang absolute path dulu, perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Nah, caranya kan tadi di sini kita harus masukkan dulu ke etc, lalu ke Apache dan terdapat foldernya. Maka di sini ketikkan saja cd slash spasi slash etc slash Apache 2. Kita sudah masuk ke directory etc slash Apache 2. Sedangkan kalau kita menggunakan relatif relatif, nah kita tidak perlu diawali dengan slash. Maksudnya seperti ini. Kita keluar dulu cd slash, nah lalu masuk lagi cd slash cd etc. Ini bisa ya langsung masuk ke dan directory etc. Kita lihat. Nah, di dalam directory etc ini terdapat yang namanya Apache 2. Kita lihat dulu di etc ini ada folder apa saja. Dan sini banyak ya. Nah, kita ambil saja yang Apache 2 ini. Nah, di sini ketikkan saja cd slash etc. cd slash Apache 2 cd Apache, sorry ya, tidak pakai slash. Oh ya, cd Apache 2. Nah, ini sudah terdapat di directory Apache-nya. Kita lihat pwd dan ada etc slash Apache 2. Dan kita lihat di sini ada folder apa saja. Ada conf, lalu mode available. Kita clear dulu. Nah, lalu ls, dan betul terdapat conf available, mode available. Oke, segitu saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai navigasi path. Nah, navigasi path ini dikhususkan untuk CLI. CLI ini seperti bentuk tulisan di terminal. Nah, di sini ada perintah-perintah dasarnya seperti cd untuk mengubah directory. Misalkan kita berada di directory home, ingin pindah ke directory root, dengan ketikan cd slash root. Nah, untuk melihat supaya lebih jelasnya, teman-teman tinggal ketikkan saja pwd untuk melihat directory saat ini. Lalu ada ls untuk melihat apa yang ada di dalam directory tersebut. Nah, kita buka saja Debian servernya. Lalu ketikkan file. File ini seperti bentuk gambarnya ya. Sebentar. Lalu kita terminal. Nah, terminal ini bentuk CLI-nya. Nah,
Untuk kita pindah ke mode root, kita teman-teman tinggal buka saja order location, lalu ke mode rootnya, tinggal klik saja. Sedangkan di CLI kita masukkan su, enter, lalu passwordnya 123. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita ingin masuk ke directory root dengan cara di sini ketikkan saja cd spasi slash lalu root, enter, dan kita ingin melihat sedang di directory mana. Kita ketikkan pwd dan berada di directory root. Nah, kita buka dulu di sininya, dan kita di sini harus sama ya. Maksud saya beda. Di sini kita harus masukkan passwordnya dulu 123, dan ada sebuah file yang bernama vbox post install. Nah, kita lihat di sini apakah ada file vbox-nya. Kita ketikkan saja ls, dan betul ada vbox post install. Nah, kita ingin mencoba buka lagi yang lain. Nah, di sini kita ingin membuka home. Nah, di sini cukup ketikkan saja cd spasi slash home, enter, dan untuk melihat direktorinya dengan cara pwd, dan betul kita berada di directory home. Nah, untuk di file ini teman-teman tinggal klik dan terdapat yang namanya duha. Nah, kita lihat di sini dengan cara ketikkan ls, dan betul ada duha. Nah, untuk melihat semua seperti ini, teman-teman tinggal ketikkan cd spasi slash, dan kita pwd dulu, dan kita berada di directory root yang tanda slash tadi ya, yang seperti ini. Nah, kita ingin melihatnya di cara CLI nya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja ls apakah ada directory bin, boot, dev, etc, atau dan yang lain-lainnya. Dan betul ada directory bin, etc, boot, home, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai spesial karakter. Nah, spesial karakter ini seperti ini. Ada yang terdapat seperti lambang alis atau gelombang seperti itu. Nah, ini dapat diartikan kita berada di directory mana. Nah, kita cara melihatnya, kita pwd dan berada di directory home/duha. Nah, kita ingin ke directory lainnya dengan ketikkan cd slash nama folder, maksudnya directory yang lain, misalkan ada etc, lalu ada usl, ada home, dan lain-lain. Misalkan saya ingin ke root, ketikkan saja cd spasi slash lalu root. Kita harus masuk ke mode rootnya dulu, dan ketikkan su, lalu passwordnya 123. Nah, lalu kita ketikkan cd slash root, cd slash root. Nah, ini sudah masuk ke directory rootnya. Kita pwd, dan betul sudah masuk ke directory rootnya. Lalu ada yang karakter lainnya seperti tanda dolar ini ya. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Kita exit. Nah, lalu ada tanda yang dolar seperti ini. Tanda dolar seperti ini ditandakan sebagai hak akses. Jadi dolar ini tidak bisa sembarangan mengonfigurasi Linux tersebut. Nah, kalau ingin mengkonfigurasi Linux tersebut, kita harus masuk ke mode rootnya.
dengan ketikan sup, lalu passwordnya 123. Nah, lalu masuk ke rootnya dengan ketikan cd slash. Nah, ini sudah bisa mengkonfigurasi semua direktori. Lalu ada yang disebut atau karakter lainnya seperti ls spasi titik. Nah, ls spasi titik ini berfungsi untuk melihat semua isi folder. Misalkan kita berada di slash ya, maksudnya di tanda root ini. Nah, isinya pasti ada bin, ada boot, ada dev. Lalu kita di sini lihat, dan betul ada bin, ada boot, ada dev, lalu ada etc, home, dan lain-lain. Lalu ada karakter lainnya seperti cd titik-titik. Nah, cd titik-titik ini dapat diartikan seperti misalkan kita masuk ke folder etc ini, lalu terdapat Apache. Nah, kita ingin kembali ke direktori etc nya. Kalau di file kita tinggal klik ini saja dan otomatis ke direktori etc. Sedangkan di CLI harus mengetikkan cd titik-titik. Nah, kita masuk dulu ke folder etc nya. Kita ketikkan cd slash etc slash Apache 2. Oke, ini sudah masuk. Nah, kita berada di direktori Apache. Kita ingin keluar menuju ke etc dengan ketikan cd spasi titik-titik. Nah, ini sudah berada di direktori etc. Kita lihat dulu. Betul, kita berada di direktori etc. Lalu kita ingin keluar dari direktori etc. Sama saja ketikan cd spasi titik-titik. Nah, ini sudah keluar ya. Kita lihat dulu pwd. Dan kita berada di root. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai membuat file dengan torch. Nah, kita buka dulu Debian-nya, lalu masukkan rootnya yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan membuatnya di direktori dokumen. Kita masuk dulu ke direktori dokumen dengan ketikan perintah cd lalu dokumen. Mengapa tidak memakai slash? Karena saya masih berada di dalam direktori yang sama, jadi tidak usah memakai slash lagi. Oke, kita lanjut. Jadi D nya ini harus besar ya, harus disamai. Dokumen. Oke, sudah masuk. Lalu kita akan membuat filenya dengan ketikan touch misalkan nama filenya, file saya, lalu enter. Kita ls, lihat dulu, dan betul saya sudah membuatnya. Lalu ketika ingin membuatnya lagi, teman-teman tinggal ketikkan saja touch misal file 2, enter, lalu ls lagi, dan sudah. Oke, kita buktikan. Kita di file, lalu kita ke dokumen, dan betul di sini, dan di sini ada yang bernama file 2 dan file saya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut materinya mengenai perintah ls advance. Nah, di sini kita buka dulu. Oke, di sini ada bentuk perintah ls biasa. Ini untuk menampilkan direktori biasa. Sedangkan ada ls yang berbentuk tersembunyi, yaitu ya yang ditandai dengan tanda titik. Nah, ini yang titik ini bash logout termasuk direktori atau file yang tersembunyi, yang ditandai di depannya ada titik. Yang titik-titik ini merupakan
yang file atau directory tersembunyi. Lalu ada ls-l. ls-l ini seperti menampilkan semua informasi secara detail. Oke, kita lihat. Nah, contohnya di sini ada tulisan drwxr. Nah, nanti ini kita akan pelajari pada video selanjutnya. Namun kali ini kita akan membahas yang nama Duha ini, lalu Maret tanggal 12 sampai 12:34. Nah, Duha ini merupakan user kita. Lalu Maret ini bulannya. Lalu di sini 9 ini adalah tanggalnya. Lalu ini jam 12 lebih 34 menit, dan kita membuka namanya directory dokumen. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai membuat directory dengan perintah mkdir. Nah, kita buka dulu Debian servernya, lalu kita masuk ke rootnya. Oke, kita ingin membuatnya di directory root. Oke, sebentar. Kita cd spasi langsung slash enter, lalu kita membuat directory baru. Maka ketikkan mkdir, lalu nama untuk directory barunya, misalkan tugas Duha. Nah, ketika sudah, teman-teman langsung enter saja, lalu ls. Dan sini terdapat directory baru yang bernama tugas Duha. Oke, kita lihat di file. Oke, kita ke order, masuk ke rootnya, lalu cari ke bawah, dan betul sudah ada tugas Duha dan isinya masih kosong. Baik, kita lanjut ke perintah cp. Nah, cp ini dimaksudkan dengan copy. Jadi kita akan membuat file yang tadi kita akan copy ke directory lain. Oke, misalkan kita buka dulu ya. Sini kita clear dulu. Oke, kita exit. Lalu kita clear dulu supaya enak. Oke, kita masuk. Passwordnya 123. Nah, tadi kan kita membuat file di home/duha dan menyimpannya di dokumen. Maka kita harus masuk dulu ke dokumennya. Kita lihat dulu ls, ada dokumen, kasih di, tidak usah pakai slash, langsung download. Dokumen, enter, dan ls, dan terdapat yang namanya file Duha. Cara mengkopinya seperti ini. Saya copy. Jadi kita tujuannya ingin mengcopy ke mana? Kalau saya ingin mengcopy ke directory yang bernama tugas Duha. Maka kita ketikkan saja cp, lalu nama filenya file Duha, lalu enter, lalu slash, tidak usah pakai slash, langsung saja tugas Duha. Nah, ketika sudah, langsung enter, lalu ls, kita cp, lalu file Duha, lalu pakai slash. Slash ini fungsinya untuk masuk ke directory mana, maka saya akan masuk ke directory tugas Duha. Nah, ini sudah. Maka kita harus pergi ke directory tugas Duha, apakah ada file yang tadi atau tidak. Cara pergi ke directory tugas Duha dengan ketikan cd /tugas Duha, kita enter, dan sudah masuk. Maka kita akan ls, dan betul sudah ada
yang namanya file duha. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai perintah mv. Jadi mv ini secara singkatnya kita akan mengganti nama file tersebut. Nah, kita buka dulu ya. Nah, kita clear. Nah, lalu exit. Lalu kita kembali ke sub. Lalu masukkan passwordnya. Misalkan kita ingin mengganti file yang mana. Nah, kalau saya mungkin yang tadi saja ya, kita ke tugas duha. Nah, kita ls, terdapat file duha. Maka saya ingin menggantinya dengan nama file cd dengan cara ketikkan perintah mv, lalu nama filenya, misalkan file duha, menjadi file cd. Kita enter, lalu ls. Nah, ini sudah keganti namanya menjadi file cd. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai perintah rm. Nah, rm ini fungsinya untuk menghapus file tersebut. Misalkan di sini ada file ya, sebentar. Kita masuk dulu. Passwordnya 123. Lalu kita masuk ke directory dokumennya. Nah, kita ls. Nah, misalkan teman-teman ini ingin menghapus file yang mana, misalkan file yang duha atau file saya atau tugas duha. Kalau saya akan menghapus tugas duha. Nah, caranya tinggal ketikkan saja rm lalu nama file tersebut, misalkan tugas duha. Nah, ketika sudah enter, kita lihat dengan cara ls. Oke, filenya sudah dihapus. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.